Ada masa di hidup ini ketika kamu merasa lelah tapi tidak tahu harus berhenti di mana. Kamu tetap berjalan, tetap tersenyum, tetap menjawab aku baik-baik saja, meskipun di dalam dirimu ada sesuatu yang perlahan runtuh. Seolah-olah dunia tidak pernah benar-benar memberi ruang untukmu berhenti sejenak dan jujur pada apa yang kamu rasakan. Dan kamu pun mulai terbiasa menutup semuanya rapat-rapat, menyimpan semua luka itu sendirian tanpa pernah benar-benar dipahami. Hari demi hari kamu jalani dengan wajah yang sama, dengan sikap yang terlihat kuat, padahal di dalam dirimu ada kelelahan yang tidak pernah benar-benar hilang. Kamu bangun pagi dengan perasaan berat, menjalani aktivitas dengan setengah hati, dan tidur malam dengan pikiran yang masih terus berisik. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang kamu rasakan, karena kamu sendiri sudah terlalu terbiasa menyembunyikannya. Dan yang lebih menyakitkan, kamu mulai percaya bahwa ini semua adalah tanda bahwa kamu lemah, bahwa kamu seharusnya bisa lebih kuat dari ini, lebih tahan dari ini, lebih baik dari ini. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Kamu bukan tidak kuat, kamu hanya terlalu lama memaksa dirimu untuk tetap berdiri tanpa pernah memberi dirimu izin untuk merasa lelah. Kamu terlalu sering menahan, terlalu sering mengalah, terlalu sering mengatakan tidak apa-apa, bahkan ketika jelas-jelas itu tidak baik-baik saja. Dan perlahan semua yang kamu tahan itu mulai menumpuk menjadi beban yang tidak terlihat tapi terasa sangat nyata di dalam dirimu. Beban itu tidak selalu muncul dalam bentuk tangisan. Kadang ia hadir sebagai rasa kosong, sebagai kehilangan semangat, sebagai keengganan untuk melanjutkan hal-hal yang dulu terasa mudah. Kadang ia hadir sebagai kelelahan tanpa sebab yang jelas, seolah hidup ini terlalu berat meskipun tidak ada sesuatu yang benar-benar berubah di luar sana. Dan di titik itu kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri, ada apa dengan diriku? Kenapa aku seperti ini? Kenapa aku tidak bisa sekuat dulu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar tanpa jawaban, membuatmu semakin merasa kecil di dalam hidupmu sendiri. Padahal jika kamu mau melihat lebih dalam, apa yang kamu rasakan bukanlah kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kamu manusia, bahwa kamu punya batas, bahwa kamu sudah berjuang lebih lama dari yang kamu sadari. Seperti yang pernah diajarkan oleh Marcus Aurelius, bukan peristiwa yang menghancurkan kita, tetapi cara kita memandangnya. Dan mungkin selama ini kamu terlalu keras pada dirimu sendiri dalam memandang semua ini. Kamu menuntut dirimu untuk tetap kuat tanpa pernah benar-benar memahami apa yang sedang kamu hadapi. Kamu memaksa dirimu untuk terus maju tanpa pernah benar-benar memberi waktu untuk berhenti. Padahal tidak semua langkah harus cepat, tidak semua hari harus penuh pencapaian. Ada hari-hari di mana bertahan saja sudah merupakan kemenangan yang besar. Dan jika hari ini kamu hanya mampu bertahan, itu tidak membuatmu gagal. Itu justru membuktikan bahwa di balik semua kelelahan itu, kamu masih memilih untuk tidak menyerah. Kita sering tidak sadar bahwa sejak kecil kita sudah dilatih untuk menjadi kuat dengan cara yang keliru. Kita dipuji ketika tidak menangis, dianggap dewasa ketika bisa diam, dan disebut hebat ketika mampu menahan semuanya sendirian. Tanpa disadari, kita tumbuh dengan keyakinan bahwa menunjukkan emosi adalah tanda kelemahan. Akhirnya setiap kali ada rasa sedih, marah, atau kecewa, kita buru-buru menutupnya. Kita belajar untuk mengalihkan, menekan, dan melupakan, bukan memahami. Dan disitulah awal dari kelelahan yang tidak pernah kita sadari datang. Karena emosi yang tidak diproses tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali dengan cara yang lebih berat. Kadang ia muncul sebagai overthinking yang tidak berhenti. Kadang sebagai rasa cemas tanpa sebab yang jelas. Kadang sebagai kehilangan arah seolah hidup ini berjalan tapi kamu tidak benar-benar hadir di dalamnya. Semua itu bukan terjadi tiba-tiba. Itu adalah akumulasi dari semua hal yang selama ini kamu pendam. Dan semakin lama kamu mengabaikannya, semakin besar dampaknya terhadap dirimu. Inilah yang sering tidak dipahami banyak orang. Bahwa menjadi kuat bukan berarti kamu harus menolak apa yang kamu rasakan. Menjadi kuat justru berarti kamu berani menghadapi apa yang ada di dalam dirimu, tanpa lari, tanpa pura-pura tidak terjadi apa-apa. Dalam sudut pandang stoikisme, emosi bukanlah musuh. Yang menjadi masalah adalah ketika kita membiarkan emosi mengendalikan tindakan kita tanpa kesadaran. Tetapi menekan emosi juga bukan solusi. Karena itu sama saja seperti menyimpan tekanan di dalam ruang tertutup tanpa ventilasi. Suatu saat ia akan meledak.
Dan seringkali ledakan itu datang di waktu yang tidak kita harapkan. Kamu mungkin pernah merasa tiba-tiba sangat lelah tanpa alasan yang jelas. Atau tiba-tiba kehilangan motivasi terhadap hal-hal yang dulu kamu sukai. Itu bukan karena kamu berubah menjadi lemah. Itu karena tubuh dan pikiranmu sudah terlalu lama menahan beban yang tidak pernah kamu beri ruang untuk keluar. Dan ketika kamu mulai menyadari ini, mungkin akan muncul rasa bersalah. Kenapa aku tidak lebih kuat? Kenapa aku tidak bisa seperti orang lain? Tapi pertanyaan seperti itu justru membuatmu semakin terjebak, karena kamu membandingkan luka yang tidak terlihat dengan kehidupan orang lain yang hanya terlihat dari luar. Setiap orang punya beban yang berbeda. Setiap orang punya cara bertahan yang berbeda. Dan kamu tidak harus menjadi seperti siapapun untuk dianggap cukup. Kamu hanya perlu mulai jujur pada dirimu sendiri. Mengakui bahwa kamu lelah bukan berarti kamu kalah. Mengakui bahwa kamu butuh istirahat bukan berarti kamu menyerah. Justru dari kejujuran itulah proses pemulihan dimulai. Karena selama kamu terus menyangkal apa yang kamu rasakan, kamu tidak akan pernah benar-benar sembuh. Dan mungkin untuk pertama kalinya kamu perlu berhenti sejenak. Bukan untuk mundur, tapi untuk memahami dirimu sendiri dengan lebih dalam. Masalahnya ketika kita akhirnya berhenti sejenak dan mulai melihat ke dalam diri, yang kita temukan seringkali bukan ketenangan tapi kekacauan yang selama ini kita hindari. Ada pikiran-pikiran yang tidak pernah selesai. Ada luka lama yang ternyata belum benar-benar sembuh. Ada rasa kecewa yang selama ini kita kubur dalam diam. Dan di titik itu banyak orang memilih untuk kembali lari. Kembali sibuk, kembali mengalihkan, kembali berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Karena menghadapi diri sendiri terasa jauh lebih menakutkan daripada menghadapi dunia luar. Padahal justru disitulah letak awal perubahan yang sesungguhnya. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita. Kita tidak bisa mengatur bagaimana orang lain bersikap, bagaimana masa lalu terjadi, atau bagaimana masa depan akan berjalan. Tapi kita selalu punya kendali atas bagaimana kita merespons semuanya. Dan respons itu tidak akan pernah jernih jika kita sendiri tidak memahami apa yang kita rasakan. Seringkali kita bereaksi bukan karena situasi saat ini, tapi karena luka lama yang belum selesai. Kita marah berlebihan bukan karena masalahnya besar, tapi karena ada emosi lama yang ikut muncul. Kita merasa takut bukan karena ancamannya nyata, tapi karena pikiran kita sudah terbiasa membayangkan kemungkinan terburuk. Tanpa disadari, kita hidup bukan di kenyataan tapi di dalam interpretasi pikiran kita sendiri. Dan pikiran itu, jika tidak dilatih, bisa menjadi sumber penderitaan yang tidak ada habisnya. Seperti yang sering diingatkan oleh Marcus Aurelius, hidup kita adalah apa yang kita pikirkan tentangnya. Artinya bukan peristiwa yang menentukan kualitas hidup kita, tapi cara kita memaknainya. Namun memahami ini bukan berarti semuanya langsung menjadi mudah. Kesadaran tidak serta-merta menghilangkan rasa sakit. Ia hanya memberi kita pilihan. Pilihan untuk tidak lagi bereaksi secara otomatis. Pilihan untuk berhenti sejenak sebelum terbawa emosi. Pilihan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih tenang. Dan pilihan-pilihan kecil inilah yang perlahan mengubah cara kita menjalani hidup. Kamu tidak harus langsung menjadi seseorang yang sepenuhnya tenang dan terkendali. Itu bukan tujuan yang realistis. Yang lebih penting adalah kamu mulai menyadari kapan pikiranmu mulai berlebihan, kapan emosimu mulai mengambil alih, dan kapan kamu perlu menarik diri sejenak untuk tidak terjebak lebih jauh. Karena dalam hidup ini, bukan siapa yang paling kuat yang akan bertahan, tapi siapa yang paling mampu memahami dirinya sendiri. Dan memahami diri sendiri bukanlah proses yang cepat. Ia membutuhkan keberanian. Keberanian untuk melihat apa yang selama ini kamu hindari. Keberanian untuk menerima bahwa tidak semua bagian dari dirimu sempurna. Dan keberanian untuk tetap melangkah meskipun kamu belum sepenuhnya sembuh. Disitulah kekuatan yang sebenarnya mulai terbentuk. Seringkali kita berpikir bahwa hidup akan terasa lebih ringan jika semua masalah selesai. Jika semua rencana berjalan sesuai harapan. Jika semua orang memperlakukan kita dengan baik. Jika tidak ada kegagalan, tidak ada penolakan, dan tidak ada kehilangan. Kita membayangkan sebuah kehidupan yang rapi, terkendali, dan nyaman. Namun kenyataannya, hidup tidak pernah berjalan seperti itu. Selalu ada hal yang tidak bisa kita prediksi. Selalu ada situasi yang berada di luar kendali kita. Dan disitulah banyak orang mulai merasa frustrasi.
Karena mereka terus berusaha mengendalikan sesuatu yang memang tidak bisa dikendalikan. Mereka memaksakan ekspektasi pada dunia, lalu kecewa ketika dunia tidak memenuhi harapan itu. Padahal sejak awal masalahnya bukan pada dunia tapi pada harapan yang terlalu kaku. Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan dengan jelas antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Apa yang berada dalam kendali kita hanyalah pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri. Sementara hasil opini orang lain dan kejadian di luar sana adalah sesuatu yang tidak bisa kita paksa. Ketika kamu mulai memahami ini, perlahan beban di dalam dirimu akan berkurang. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tapi karena kamu berhenti melawan hal-hal yang memang tidak bisa kamu ubah. Kamu tidak lagi menghabiskan energi untuk sesuatu yang sia-sia. Kamu mulai fokus pada hal-hal kecil yang benar-benar bisa kamu lakukan. Seperti bagaimana kamu merespons kegagalan. Bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri ketika semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Dan bagaimana kamu tetap berdiri meskipun keadaan tidak mendukungmu. Inilah bentuk kekuatan yang sering tidak terlihat. Kekuatan untuk menerima tanpa menyerah. Kekuatan untuk tetap bergerak tanpa harus memaksakan hasil. Seperti yang diingatkan oleh Marcus Aurelius, jangan buang energi pada hal-hal yang bukan milikmu untuk dikendalikan. Karena semakin kamu mencoba mengontrol semuanya, semakin kamu akan merasa lelah. Dan kelelahan itu bukan berasal dari hidup yang berat, tapi dari perlawananmu terhadap realitas. Bayangkan jika kamu mulai melepaskan sedikit demi sedikit, melepaskan keinginan untuk selalu benar, melepaskan kebutuhan untuk selalu dipahami, melepaskan harapan bahwa semua orang harus memperlakukanmu dengan cara yang kamu inginkan. Di awal itu tidak akan terasa nyaman, karena kamu sedang melepaskan sesuatu yang selama ini kamu pegang erat. Tapi seiring waktu kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Sebuah kestabilan yang tidak mudah terguncang oleh hal-hal kecil. Dan dari situlah kamu akan mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai sesuatu yang harus selalu sempurna, tapi sebagai sesuatu yang bisa kamu jalani dengan lebih ringan dan lebih sadar. Namun melepaskan bukan berarti berhenti peduli. Ini adalah kesalahpahaman yang sering terjadi. Banyak orang takut untuk melepaskan karena mereka berpikir itu sama dengan menyerah. Padahal sebenarnya, melepaskan adalah bentuk kedewasaan dalam memilih apa yang layak diperjuangkan dan apa yang harus ditinggalkan. Kamu tetap bisa peduli, tetap bisa berusaha, tetap bisa berharap. Tapi kamu tidak lagi menggantungkan kebahagiaanmu pada hasil yang belum tentu bisa kamu kendalikan. Disinilah keseimbangan itu mulai terbentuk. Kamu belajar untuk terlibat tanpa terikat. Kamu melakukan yang terbaik, tapi tidak menghancurkan dirimu sendiri ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Dan ini bukan sesuatu yang mudah, karena selama ini kita terbiasa mengukur diri dari hasil. Jika berhasil kita merasa berharga, jika gagal kita merasa tidak cukup. Pola pikir seperti ini membuat hidup terasa seperti perlombaan yang tidak pernah selesai. Kamu terus berlari, bukan karena ingin, tapi karena takut tertinggal. Kamu terus memaksa diri, bukan karena mencintai prosesnya, tapi karena takut dianggap gagal. Dan tanpa kamu sadari, kamu kehilangan hubungan dengan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi tahu apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Kamu hanya mengikuti tekanan dari luar dan tuntutan dari dalam yang tidak pernah puas. Di titik ini, stoikisme mengajakmu untuk kembali pada dirimu yang paling jujur, kembali pada nilai yang benar-benar kamu yakini. Bukan nilai yang dipaksakan oleh lingkungan, bukan standar yang dibuat oleh orang lain, tapi nilai yang membuatmu merasa tenang ketika menjalaninya. Seperti yang sering ditekankan oleh Marcus Aurelius, kebahagiaan tidak datang dari luar, tapi dari cara kita hidup sesuai dengan prinsip kita sendiri. Artinya, kamu tidak perlu menjadi seperti siapapun untuk merasa cukup. Kamu hanya perlu hidup selaras dengan apa yang kamu anggap benar. Dan ketika kamu mulai melakukan ini, sesuatu yang menarik akan terjadi. Kamu tidak lagi mudah goyah oleh penilaian orang lain. Kamu tidak lagi terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu mulai memberi ruang untuk gagal tanpa merasa hancur. Kamu mulai melihat bahwa hidup bukan tentang selalu menang, tapi tentang tetap berjalan dengan cara yang benar. Perlahan tekanan yang selama ini kamu rasakan mulai berkurang. Bukan karena hidupmu berubah drastis, tapi karena cara pandangmu yang berubah. Dan perubahan cara pandang inilah yang menjadi fondasi dari ketenangan yang sesungguhnya. Ketenangan yang tidak bergantung pada validasi.
Ketenangan yang tidak mudah hilang hanya karena satu kegagalan. Ketenangan yang membuatmu tetap berdiri bahkan ketika hidup tidak sedang berpihak padamu. Pada akhirnya, kamu akan sampai pada satu pemahaman yang mungkin dulu sulit kamu terima, bahwa hidup ini tidak pernah benar-benar bisa dikendalikan sepenuhnya. Akan selalu ada hal yang datang tanpa izin. Akan selalu ada kehilangan yang tidak bisa dihindari. Akan selalu ada rencana yang tidak berjalan sesuai keinginan. Dan semua itu bukan karena kamu kurang berusaha, bukan karena kamu tidak cukup baik, tapi memang itulah sifat alami kehidupan. Tidak pasti, tidak selalu adil, dan seringkali tidak sesuai harapan. Namun justru di dalam ketidakpastian itulah kamu menemukan ruang untuk bertumbuh. Karena ketika kamu berhenti memaksa hidup untuk selalu sesuai keinginanmu, kamu mulai belajar untuk beradaptasi. Kamu mulai belajar untuk menerima tanpa harus kehilangan arah. Kamu mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan tentang mengontrol segalanya, tapi tentang tetap utuh di tengah hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Seperti yang pernah dituliskan oleh Marcus Aurelius, kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu. Dan ketika kamu benar-benar memahami ini, cara kamu melihat hidup akan berubah secara perlahan. Kamu tidak lagi melihat kesulitan sebagai musuh. Kamu mulai melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang memang harus dilalui. Bukan untuk menyakitimu, tapi untuk membentukmu. Memang tidak semua rasa sakit membawa pelajaran yang langsung terlihat. Ada luka yang butuh waktu lama untuk dipahami. Ada pengalaman yang baru terasa maknanya setelah kamu melewatinya. Dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak harus selalu mengerti semuanya sekarang. Yang penting adalah kamu tetap berjalan meskipun pelan. Tetap bertahan meskipun tidak selalu kuat. Karena dalam proses itulah kamu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar hasil. Kamu sedang membangun ketahanan dalam dirimu. Ketahanan yang tidak mudah runtuh hanya karena satu kegagalan. Ketahanan yang tidak hilang hanya karena satu penolakan. Dan ketahanan itu tidak terbentuk dari kenyamanan. Ia terbentuk dari proses jatuh dan bangkit yang berulang. Dari momen-momen ketika kamu ingin menyerah tapi tetap memilih untuk melanjutkan. Dari hari-hari ketika kamu merasa tidak mampu, tapi tetap melakukan apa yang kamu bisa. Dan mungkin, di titik ini, kamu mulai menyadari sesuatu yang sederhana tapi sangat berarti. Bahwa kamu tidak harus menjadi sempurna untuk bisa melanjutkan hidup. Bahwa kamu tidak harus selalu kuat untuk tetap berharga. Dan bahwa semua yang kamu rasakan saat ini, seberat apapun itu, adalah bagian dari perjalananmu menjadi seseorang yang lebih bijak. Dan seiring waktu, kamu akan mulai merasakan perubahan yang tidak selalu terlihat dari luar, tapi sangat nyata di dalam dirimu. Perubahan itu bukan tentang hidupmu yang tiba-tiba menjadi sempurna, bukan juga tentang semua masalah yang langsung hilang begitu saja, melainkan tentang cara kamu memandang semuanya dengan lebih tenang. Hal-hal yang dulu mudah membuatmu marah, perlahan tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Hal-hal yang dulu membuatmu overthinking berhari-hari, kini bisa kamu lepaskan lebih cepat. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu mulai mengerti mana yang layak untuk dipikirkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Kamu tidak lagi bereaksi secara impulsif terhadap setiap situasi. Kamu memberi dirimu jeda sebelum merespons. Dan dalam jeda itulah kamu menemukan kendali atas dirimu sendiri. Ini adalah perubahan yang sangat halus tapi sangat kuat. Karena pada akhirnya, kualitas hidupmu tidak ditentukan oleh apa yang terjadi, tapi oleh bagaimana kamu meresponsnya. Seperti yang diingatkan oleh Marcus Aurelius, ketenangan datang ketika kita berhenti membiarkan hal-hal di luar mengganggu pikiran kita. Dan ketenangan itu bukan sesuatu yang datang dari luar. Ia dibangun dari dalam, sedikit demi sedikit, melalui kesadaran yang terus dilatih setiap hari. Kamu mulai belajar untuk tidak memperbesar hal-hal kecil. Kamu mulai berhenti menciptakan skenario buruk yang belum tentu terjadi. Kamu mulai berdamai dengan ketidaksempurnaan, baik dalam hidup maupun dalam dirimu sendiri. Dan dari situlah kamu mulai merasakan kelegaan yang selama ini kamu cari. Bukan kelegaan karena semua masalah selesai, tapi kelegaan karena kamu tidak lagi melawan semuanya. Kamu tidak lagi berusaha mengontrol setiap detail kehidupan. Kamu hanya fokus pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini saat ini. Langkah kecil yang mungkin terlihat sederhana tapi sangat berarti. Dan yang menarik, ketika kamu hidup seperti ini, kamu justru menjadi lebih kuat. Bukan kuat yang kaku dan penuh tekanan, tapi kuat yang fleksibel, yang mampu beradaptasi,
yang tidak mudah hancur ketika keadaan berubah. Kamu menjadi seseorang yang tidak lagi mudah goyah hanya karena opini orang lain. Tidak lagi kehilangan arah hanya karena satu kegagalan. Dan tidak lagi merasa tidak cukup hanya karena tidak memenuhi standar yang tidak pernah kamu tetapkan sendiri. Di titik ini kamu mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menjadi tanpa celah, tapi tentang terus belajar menjadi lebih baik tanpa harus membenci diri sendiri dalam prosesnya. Dan ketika kamu terus berjalan dengan kesadaran itu, perlahan kamu akan sampai pada titik di mana kamu tidak lagi berperang dengan dirimu sendiri. Tidak ada lagi dorongan untuk terus menyalahkan diri atas masa lalu yang tidak bisa diubah. Tidak ada lagi kebutuhan untuk membuktikan sesuatu kepada dunia hanya agar kamu merasa cukup. Kamu mulai hidup dengan lebih jujur, lebih tenang, dan lebih selaras dengan dirimu sendiri. Bukan karena semua luka sudah hilang, tapi karena kamu sudah belajar bagaimana hidup berdampingan dengannya. Kamu tidak lagi melihat luka sebagai sesuatu yang harus disembunyikan. Kamu mulai melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk siapa dirimu hari ini. Dan dari situ, muncul rasa penerimaan yang tidak dipaksakan. Penerimaan yang lahir dari pemahaman, bukan dari keputusasaan. Seperti yang diajarkan oleh Marcus Aurelius, jika sesuatu berada di luar kendalimu, maka biarkan itu pergi. Karena menahannya hanya akan melukai dirimu sendiri. Dan mungkin selama ini tanpa kamu sadari, kamu terlalu banyak menahan hal-hal yang sebenarnya sudah seharusnya kamu lepaskan. Kenangan yang terus kamu ulang, penyesalan yang terus kamu bawa, ekspektasi yang tidak pernah tercapai. Semua itu perlahan menguras energimu, membuatmu lelah bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kamu terlalu lama membawa beban yang tidak lagi perlu kamu bawa. Di titik ini, kamu mulai belajar satu hal yang sangat sederhana tapi sering diabaikan, bahwa tidak semua hal harus kamu simpan. Tidak semua cerita harus kamu pertahankan. Tidak semua rasa harus kamu bawa ke masa depanmu. Ada hal-hal yang memang harus selesai bukan karena kamu melupakannya, tapi karena kamu memilih untuk tidak lagi terikat dengannya. Dan keputusan itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kamu mulai menghargai dirimu sendiri. Kamu mulai memilih kedamaian daripada konflik yang tidak perlu. Kamu mulai memilih kejelasan daripada kebingungan yang berlarut-larut. Dan kamu mulai memahami bahwa hidup yang tenang bukanlah hidup tanpa masalah, tapi hidup di mana kamu tidak lagi membiarkan masalah menguasai dirimu. Disinilah kamu benar-benar berubah, bukan menjadi seseorang yang berbeda sepenuhnya, tapi menjadi versi dirimu yang lebih ringan, lebih sadar, dan lebih kuat dengan cara yang tidak lagi menyakitkan. Pada akhirnya, semua perjalanan ini akan membawamu pada satu kesadaran yang sederhana namun sangat dalam, bahwa hidup bukan tentang menjadi sempurna, bukan tentang selalu kuat, dan bukan tentang tidak pernah merasa lelah. Hidup adalah tentang bagaimana kamu tetap berjalan, bahkan ketika kamu tidak tahu harus kemana. Tentang bagaimana kamu tetap bertahan, bahkan ketika kamu merasa tidak punya cukup kekuatan. Dan tentang bagaimana kamu tetap memilih untuk bangkit meskipun kamu sudah berkali-kali jatuh. Kamu tidak perlu menunggu semuanya membaik untuk merasa damai, karena kedamaian itu tidak datang dari luar. Ia muncul ketika kamu berhenti melawan dirimu sendiri, ketika kamu berhenti menuntut dirimu untuk selalu sempurna, dan ketika kamu mulai menerima bahwa menjadi manusia berarti merasakan semuanya, termasuk lelah, ragu, dan takut. Seperti yang pernah diingatkan oleh Marcus Aurelius, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Artinya bukan dunia yang harus berubah agar kamu merasa lebih baik, tapi cara kamu melihat dunia itulah yang perlahan perlu kamu ubah. Dan perubahan itu tidak harus besar, tidak harus drastis. Cukup dimulai dari hal kecil. Dari cara kamu berbicara pada dirimu sendiri hari ini, dari cara kamu menerima kegagalan tanpa menghancurkan dirimu, dan dari cara kamu memberi dirimu izin untuk beristirahat tanpa merasa bersalah. Karena pada akhirnya kamu tidak sedang berlomba dengan siapapun. Tidak ada garis akhir yang harus kamu capai secepat mungkin. Ini adalah perjalananmu, dengan waktumu sendiri, dengan caramu sendiri. Dan jika hari ini kamu masih bertahan, meskipun terasa berat, itu sudah lebih dari cukup. Itu berarti kamu masih memilih untuk hidup, meskipun tidak selalu mudah. Dan itu adalah bentuk keberanian yang seringkali tidak terlihat, tapi sangat berarti. Jadi pelan-pelan saja. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu membandingkan dirimu dengan siapapun. Fokus saja pada satu langkah berikutnya.
Satu napas berikutnya. Satu hari berikutnya. Dan jika kamu merasa narasi ini berbicara tentang dirimu, mungkin ini saatnya kamu berhenti sejenak dan benar-benar mendengarkan dirimu sendiri. Bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin juga sedang diam-diam berjuang seperti kamu. Dan jika kamu ingin terus berjalan bersama dalam perjalanan reflektif seperti ini, kamu bisa subscribe channel ini. Karena di sini kamu tidak harus menjadi siapa-siapa. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri dan itu sudah cukup. Ada luka yang tidak terlihat tapi terasa setiap hari. Luka yang tidak berdarah tapi terus menggerogoti pikiran dan hatimu secara perlahan. Mungkin itu berasal dari seseorang yang pernah kamu percaya. Mungkin dari kata-kata yang tidak bisa kamu lupakan. Atau dari tindakan yang sampai hari ini masih kamu pertanyakan, kenapa harus aku? Dan sejak saat itu kamu membawa sesuatu dalam dirimu. Bukan hanya rasa sakit tapi juga kemarahan yang diam. Kamu tidak selalu menunjukkannya, tapi kamu merasakannya. Setiap kali mengingat, hatimu kembali sesak. Setiap kali teringat, pikiranmu kembali berisik. Dan tanpa kamu sadari, luka itu tidak hanya tinggal di masa lalu. Ia ikut berjalan bersamamu ke hari ini. Masuk ke dalam keputusan-keputusan kecil yang kamu buat. Mempengaruhi cara kamu melihat orang lain. Bahkan perlahan mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri. Kamu menjadi lebih hati-hati, lebih tertutup, lebih sulit percaya, dan mungkin lebih lelah dari yang kamu akui. Karena menjaga luka itu tetap terkendali ternyata menguras banyak energi. Kamu mencoba tetap terlihat baik-baik saja, tetap tersenyum ketika dibutuhkan, tetap hadir ketika orang lain mengandalkanmu. Tapi di dalam ada bagian dari dirimu yang terus menahan sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak pernah benar-benar kamu lepaskan. Dan anehnya, kamu mulai terbiasa dengan beban itu. Seolah-olah itu sudah menjadi bagian dari dirimu. Padahal sebenarnya, itu hanyalah sesuatu yang belum kamu selesaikan. Sesuatu yang masih kamu simpan karena kamu tidak tahu harus meletakkannya di mana. Atau mungkin, kamu tidak pernah diberi kesempatan untuk benar-benar menghadapinya. Dan di titik inilah banyak orang terjebak. Mereka hidup tapi dengan hati yang setengah tertutup. Mereka berjalan tapi membawa masa lalu di punggungnya. Mereka tersenyum tapi tidak benar-benar merasa ringan. Jika kamu merasa seperti itu, kamu tidak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama. Hanya saja, tidak semua berani mengakuinya. Tidak semua mau berhenti sejenak untuk benar-benar merasakannya. Dan mungkin, hari ini adalah pertama kalinya kamu benar-benar mendengarkan dirimu sendiri. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami bahwa apa yang kamu rasakan itu nyata. Bahwa lelahmu itu valid, dan bahwa kamu tidak harus terus membawa semua ini sendirian. Maka sekarang, duduklah sebentar, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu membuktikan apapun. Biarkan dirimu menarik napas lebih dalam, dan perlahan lepaskan sedikit saja beban itu. Tidak harus semuanya sekaligus, cukup sedikit. Karena mungkin yang kamu butuhkan bukan solusi besar, tapi ruang kecil untuk mulai memaafkan. Dan dari situlah, semuanya bisa berubah. Setelah kamu mulai jujur dengan apa yang kamu rasakan, kamu akan menyadari satu hal yang sering luput disadari banyak orang, bahwa luka yang kamu simpan selama ini bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi tentang bagaimana kamu terus mengulangnya di dalam pikiranmu sendiri. Kamu mungkin tidak bisa mengontrol kejadian di masa lalu, tapi tanpa sadar kamu memberi kejadian itu ruang untuk terus hidup di dalam dirimu. Setiap kali kamu mengingatnya dengan emosi yang sama, kamu seperti menghidupkannya kembali. Dan setiap kali itu terjadi, kamu kembali terluka, seolah semuanya baru saja terjadi kemarin. Inilah yang jarang disadari, bahwa penderitaan tidak selalu datang dari kejadian itu sendiri, tapi dari keterikatan kita terhadap kejadian tersebut. Kita terus memegangnya, terus memikirkannya, terus membawanya kemanapun kita pergi. Dan tanpa sadar kita menjadi penjaga dari luka itu sendiri. Stoik mengajarkan bahwa ada perbedaan antara kejadian dan penilaian kita terhadap kejadian itu. Kejadian sudah selesai. Ia tidak bisa diubah. Ia tidak bisa diulang. Ia tidak bisa diperbaiki. Tapi penilaianmu itu masih hidup, dan selama kamu terus memberi makna yang menyakitkan, luka itu akan tetap terasa nyata. Disinilah awal dari perubahan itu sebenarnya dimulai.
bukan dengan menghapus masa lalu, tapi dengan mengubah cara kamu melihatnya. Bukan berarti kamu harus berpura-pura bahwa itu tidak menyakitkan. Bukan berarti kamu harus langsung merasa baik-baik saja, tapi kamu mulai belajar melihatnya dengan jarak. Melihatnya tanpa harus tenggelam di dalamnya. Kamu mulai berkata dalam hati, itu memang terjadi, tapi itu bukan lagi bagian dari diriku hari ini. Kalimat sederhana, tapi sangat kuat. Karena selama ini mungkin kamu tidak hanya mengingat luka itu, kamu mengidentifikasikan dirimu dengannya. Seolah-olah apa yang terjadi padamu adalah siapa dirimu. Padahal tidak, kamu lebih dari itu. Kamu lebih dari kesalahan orang lain. Kamu lebih dari rasa sakit yang pernah kamu alami. Dan saat kamu mulai memisahkan dirimu dari luka itu, sesuatu mulai berubah. Perlahan, kamu tidak lagi merasa sepenuhnya dikuasai olehnya. Perlahan, kamu mulai punya ruang untuk bernapas. Memang tidak langsung hilang, memang tidak langsung ringan. Tapi setidaknya kamu tidak lagi tenggelam tanpa kendali. Dan dari titik inilah kamu mulai melihat bahwa mungkin memaafkan bukan tentang melupakan, bukan juga tentang membenarkan, tapi tentang berhenti menghidupkan luka yang seharusnya sudah selesai, tentang berhenti menjadi tempat tinggal bagi rasa sakit itu. Karena selama kamu terus memberinya ruang, ia akan terus tinggal. Dan selama ia tinggal, kamu tidak akan pernah benar-benar merasa bebas. Maka perlahan belajar untuk melepaskan satu pikiran pada satu waktu. Tidak perlu sekaligus, tidak perlu sempurna. Cukup satu langkah kecil. Karena dari situlah kebebasan itu dimulai. Ada satu hal yang sering membuat proses memaafkan terasa begitu sulit, bahkan hampir mustahil untuk dilakukan, yaitu harapan bahwa suatu hari nanti orang yang menyakitimu akan datang dan meminta maaf dengan tulus. Kamu mungkin membayangkan momen itu berulang kali di dalam kepalamu. Mereka datang mengakui kesalahan, menjelaskan semuanya, dan akhirnya kamu merasa lega. Seolah-olah dengan satu permintaan maaf, semua luka itu akan langsung hilang. Tapi kenyataannya, hidup tidak selalu memberikan penutup yang kita inginkan. Tidak semua orang sadar bahwa mereka telah menyakitimu. Tidak semua orang punya keberanian untuk mengakui kesalahan. Dan lebih menyakitkan lagi, tidak semua orang peduli dengan apa yang kamu rasakan. Ini bukan hal yang mudah untuk diterima, karena jauh di dalam dirimu kamu hanya ingin satu hal sederhana, pengakuan bahwa apa yang kamu rasakan itu nyata, bahwa apa yang terjadi padamu itu tidak adil, dan bahwa kamu pantas mendapatkan penjelasan. Tapi ketika itu tidak pernah datang, kamu terjebak dalam penantian yang tidak ada ujungnya. Kamu terus berharap, terus menunggu, terus membuka luka yang sama, hanya untuk memastikan bahwa rasa sakit itu memang ada. Dan tanpa kamu sadari, kamu memberikan kendali atas kedamaianmu kepada seseorang yang bahkan tidak hadir dalam hidupmu lagi. Stoik mengajarkan sesuatu yang pahit tapi membebaskan, bahwa kamu tidak bisa mengontrol apakah seseorang akan meminta maaf atau tidak. Kamu tidak bisa memaksa kesadaran dalam diri orang lain. Kamu tidak bisa menunggu orang berubah hanya agar kamu bisa merasa tenang. Karena jika ketenanganmu bergantung pada orang lain, maka kamu akan terus merasa gelisah. Disinilah pilihan itu muncul. Apakah kamu ingin terus menunggu sesuatu yang tidak pasti? Atau kamu ingin mulai mengambil kembali kendali atas hidupmu sendiri? Memaafkan dalam konteks ini bukan berarti kamu tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi, tapi kamu memilih untuk tidak lagi menggantungkan perasaanmu pada seseorang yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu memilih untuk berkata, aku tidak butuh mereka untuk merasa damai. Kalimat itu mungkin terasa asing di awal, bahkan mungkin terasa menyakitkan. Karena itu berarti kamu harus menerima kenyataan tanpa penutup yang sempurna. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Kamu tidak lagi menunggu. Kamu tidak lagi berharap pada sesuatu yang di luar kendalimu. Kamu mulai berdiri di atas kakimu sendiri. Dan perlahan kamu menyadari bahwa kedamaian tidak datang dari luar. Ia tidak datang dari kata maaf yang diucapkan orang lain. Ia datang dari keputusan yang kamu buat di dalam dirimu sendiri. Keputusan untuk berhenti menunggu. Keputusan untuk berhenti menggantungkan perasaanmu pada masa lalu. Dan keputusan untuk melanjutkan hidup dengan atau tanpa penjelasan yang kamu inginkan. Memang tidak mudah, tapi itu adalah awal dari kebebasan yang sesungguhnya. Di titik ini, kamu mungkin mulai memahami sesuatu yang sebelumnya terasa samar. Bahwa memaafkan bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Bukan tentang menghitung siapa yang lebih terluka.
Dan bukan tentang memastikan keadilan selalu terjadi dalam hidup. Karena jika kamu menunggu semuanya terasa adil, kamu mungkin akan menunggu sangat lama. Hidup tidak selalu bekerja dengan logika yang kita harapkan. Ada orang yang menyakiti, tapi tidak pernah menerima konsekuensi yang setimpal. Ada orang yang tulus, tapi justru yang paling sering terluka. Dan ketika kamu terus mencoba mencari keadilan di setiap kejadian, kamu akan semakin lelah. Karena kenyataannya, tidak semua hal bisa kamu luruskan. Tidak semua cerita bisa kamu selesaikan dengan rapi. Dan tidak semua rasa sakit akan mendapatkan balasan yang seimbang. Disinilah kebijaksanaan mulai berperan. Bukan dengan melawan kenyataan, tapi dengan menerimanya apa adanya. Stoik tidak mengajarkan kita untuk menyerah, tapi untuk memahami batas. Bahwa ada hal-hal yang memang berada di luar kendali kita. Dan semakin kamu memaksakan diri untuk mengontrolnya, semakin besar energi yang kamu habiskan. Memaafkan, dalam hal ini adalah bentuk penerimaan yang paling dalam. Bukan penerimaan yang pasif, tapi penerimaan yang sadar. Kamu melihat apa yang terjadi dengan jernih. Kamu mengakui bahwa itu menyakitkan. Tapi kamu juga memilih untuk tidak terus bertarung dengan kenyataan itu. Karena pertarungan itu tidak akan mengubah apapun. Ia hanya akan membuatmu semakin lelah. Bayangkan kamu sedang memegang sebuah batu yang berat. Semakin lama kamu memegangnya, semakin sakit tanganmu. Kamu mungkin berpikir, aku harus terus memegang ini karena ini penting. Padahal sebenarnya, kamu punya pilihan untuk meletakkannya. Dan ketika kamu meletakkannya, bukan berarti batu itu hilang. Ia tetap ada, tapi kamu tidak lagi harus menanggung bebannya. Begitulah memaafkan bekerja. Ia tidak menghapus masa lalu. Ia tidak mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi ia membebaskanmu dari kewajiban untuk terus memikulnya. Dan seringkali yang membuat kita sulit meletakkan batu itu adalah ego. Perasaan bahwa jika kita memaafkan kita kalah. Bahwa jika kita melepaskan kita seperti menyerah. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Melepaskan adalah tindakan berani. Karena kamu melawan dorongan dalam dirimu yang ingin terus menggenggam. Kamu memilih ketenangan dibandingkan pembuktian. Kamu memilih damai dibandingkan benar, dan itu bukan kelemahan. Itu adalah bentuk kekuatan yang sangat jarang dimiliki. Karena tidak semua orang mampu mengalahkan egonya sendiri. Tidak semua orang mampu berkata, aku tidak butuh menang, aku hanya ingin tenang. Dan ketika kamu sampai pada titik itu, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan karena dunia berubah, bukan karena orang lain tiba-tiba menjadi lebih baik, tapi karena kamu sudah tidak lagi bereaksi dengan cara yang sama. Kamu tidak lagi terbakar oleh hal yang sama. Kamu tidak lagi terikat oleh cerita yang sama. Dan perlahan hidup terasa lebih ringan. Setelah kamu mulai memahami bahwa memaafkan adalah tentang melepaskan beban, ada satu hal lagi yang perlu kamu lihat dengan jujur. Bahwa selama ini, mungkin kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu marah pada apa yang terjadi. Tapi diam-diam, kamu juga marah pada dirimu. Kamu bertanya, kenapa aku tidak lebih hati-hati? Kok aku bisa sebodoh itu percaya? Kenapa aku tidak melihat tanda-tandanya dari awal? Dan tanpa kamu sadari, luka itu menjadi berlipat. Bukan hanya karena orang lain, tapi karena kamu terus menyalahkan dirimu sendiri atas apa yang sudah terjadi. Ini adalah bagian yang sering tersembunyi, bagian yang jarang dibicarakan. Padahal ini yang membuat luka sulit sembuh. Karena bagaimana kamu bisa benar-benar pulih jika kamu masih menyerang dirimu sendiri setiap hari? Stoik mengajarkan untuk melihat segala sesuatu dengan kejelasan, bukan dengan emosi yang berlebihan. Dan jika kamu melihat kembali masa lalu dengan jujur, kamu akan menyadari satu hal penting, bahwa kamu membuat keputusan terbaik berdasarkan apa yang kamu tahu saat itu. Kamu percaya karena saat itu kamu punya alasan untuk percaya. Kamu bertahan karena saat itu kamu ingin menjaga sesuatu yang kamu anggap berharga. Kamu tidak salah karena kamu tulus. Kamu tidak bodoh karena kamu berharap. Kamu hanya manusia yang hidup, belajar, dan merasakan. Dan menjadi manusia berarti tidak selalu benar. Berarti kadang kita jatuh di tempat yang sama. Berarti kadang kita belajar dengan cara yang menyakitkan. Tapi itu bukan alasan untuk membenci diri sendiri. Justru disitulah kamu harus mulai memaafkan dirimu. Karena memaafkan orang lain tanpa memaafkan diri sendiri tidak akan pernah benar-benar utuh. Kamu mungkin bisa berhenti marah pada mereka. Tapi jika kamu masih menyimpan penyesalan pada dirimu sendiri, kamu tetap akan merasa berat. Maka langkah penting berikutnya adalah ini.
Berhenti berbicara kasar pada dirimu sendiri. Berhenti mengulang kesalahan itu dengan nada menyalahkan. Dan mulai berkata, aku sudah melakukan yang terbaik saat itu. Kalimat ini bukan pembenaran. Ini adalah penerimaan bahwa kamu tidak bisa kembali ke masa lalu dengan pengetahuan yang kamu miliki sekarang. Dan tidak adil jika kamu menilai dirimu yang dulu dengan standar dirimu yang sekarang. Kamu sudah berubah, kamu sudah belajar, kamu sudah tumbuh. Dan itu cukup. Pelan-pelan, izinkan dirimu merasa damai dengan versi dirimu yang dulu. Bukan karena semuanya benar, tapi karena semuanya sudah berlalu. Dan kamu tidak perlu terus menghukumnya. Karena jika ada satu orang yang paling berhak kamu bebaskan hari ini, itu adalah dirimu sendiri. Saat kamu mulai memaafkan dirimu, sesuatu akan terasa berbeda. Beban yang selama ini tidak kamu sadari mulai terangkat, dan dari situ memaafkan orang lain pun menjadi lebih ringan. Bukan karena mereka berubah, tapi karena kamu sudah tidak lagi berperang di dalam dirimu sendiri. Ketika kamu mulai memaafkan dirimu sendiri, kamu akan melihat satu perubahan yang sangat halus tapi kuat. Kamu tidak lagi bereaksi sekeras dulu. Hal-hal yang dulu langsung memancing emosi, kini mulai terasa lebih tenang. Bukan karena kamu menjadi dingin, tapi karena kamu mulai memiliki jarak antara apa yang kamu rasakan dan bagaimana kamu meresponsnya. Inilah yang dalam Stoik disebut sebagai pengendalian diri. Bukan menekan emosi, tapi memahami emosi sebelum bertindak. Karena seringkali yang memperpanjang luka bukan kejadian itu sendiri, tapi reaksi kita yang terus mengulangnya. Kita marah, lalu kita mengingatnya lagi. Kita kesal, lalu kita membayangkan ulang kejadian itu dengan versi yang lebih menyakitkan. Dan akhirnya, kita terjebak dalam siklus yang tidak pernah selesai. Disinilah pentingnya jeda. Sebuah ruang kecil antara apa yang terjadi dan bagaimana kamu memilih untuk merespons. Ruang ini mungkin tidak terlihat, tapi disitulah kekuatanmu berada. Ketika seseorang mengingatkanmu pada luka lama, kamu punya pilihan. Apakah kamu ingin langsung bereaksi seperti dulu? Atau kamu ingin berhenti sejenak, menarik napas dan berkata, aku tidak harus merespons ini dengan cara yang sama lagi. Pilihan itu mungkin terasa kecil, tapi dampaknya sangat besar. Karena setiap kali kamu memilih untuk tidak bereaksi secara impulsif, kamu sedang memutus satu rantai lama dalam dirimu. Kamu sedang menciptakan pola baru, pola yang lebih tenang, pola yang lebih sadar. Dan perlahan, pola ini akan menggantikan kebiasaan lama yang penuh emosi. Memang tidak selalu mudah. Ada hari di mana kamu kembali terpancing. Ada momen di mana emosi datang begitu cepat, begitu kuat. Dan kamu merasa seperti kembali ke titik awal. Tapi itu bukan kegagalan. Itu bagian dari proses. Karena perubahan tidak terjadi secara lurus. Kadang maju, kadang mundur. Yang penting adalah kamu tetap sadar bahwa sekarang kamu punya pilihan yang dulu mungkin tidak kamu miliki. Dan setiap kali kamu memilih untuk lebih tenang, kamu sedang memperkuat dirimu. Stoik percaya bahwa kebebasan sejati bukan datang dari dunia luar, tapi dari kemampuan untuk menguasai diri sendiri. Dan ketika kamu tidak lagi mudah dikendalikan oleh emosi, kamu menjadi lebih stabil, lebih jernih, lebih kuat. Bukan karena kamu tidak merasakan apa-apa, tapi karena kamu tidak lagi dikuasai oleh apa yang kamu rasakan. Di titik ini, kamu mulai memahami bahwa memaafkan bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kamu menjalani hari ini, tentang bagaimana kamu memilih untuk tidak membawa luka itu ke setiap interaksi, tentang bagaimana kamu tidak lagi melihat dunia melalui kacamata rasa sakit. Dan dari sinilah, hidup mulai terasa berbeda. Lebih ringan bukan karena masalah hilang, tapi karena kamu tidak lagi menambah beban dengan reaksi yang tidak perlu. Dan itu adalah bentuk kebebasan yang sering tidak disadari banyak orang. Seiring waktu, kamu akan mulai melihat bahwa luka yang dulu terasa sangat besar, perlahan berubah bentuk, bukan karena ia hilang sepenuhnya, tapi karena cara kamu memandangnya sudah tidak sama. Apa yang dulu terasa seperti akhir dari segalanya, kini mulai terlihat sebagai bagian dari perjalanan. Dan di titik ini, kamu mulai menyadari sesuatu yang penting, bahwa setiap luka membawa pelajaran, meskipun datang dengan cara yang tidak kamu inginkan. Ini bukan berarti kamu harus bersyukur atas rasa sakit itu. Tidak semua luka perlu dirayakan. Tidak semua kejadian buruk harus dipandang indah, tapi kamu bisa memilih untuk tidak membiarkannya sia-sia. Kamu bisa memilih untuk mengambil sesuatu darinya. Sebuah pemahaman baru, sebuah batasan yang lebih jelas,
Atau mungkin cara baru dalam melihat dirimu sendiri? Banyak orang berhenti pada rasa sakit. Mereka terjebak di sana. Mereka terus mengulang cerita yang sama, tanpa pernah bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Dan tanpa pertanyaan itu, luka hanya menjadi beban, tidak berkembang menjadi kebijaksanaan, tidak berubah menjadi kekuatan. Stoik mengajarkan bahwa hidup tidak selalu memberi apa yang kita inginkan, tapi selalu memberi sesuatu yang bisa kita gunakan untuk bertumbuh. Dan disinilah perbedaan itu terlihat, antara orang yang hancur oleh luka dan orang yang dibentuk olehnya. Keduanya merasakan hal yang sama. Keduanya mengalami rasa sakit, tapi satu memilih untuk berhenti di sana, sementara yang lain memilih untuk melangkah lebih dalam, memahami, merenungkan, dan akhirnya tumbuh. Kamu tidak harus langsung tahu makna dari apa yang terjadi. Kadang butuh waktu, kadang butuh jarak, kadang butuh keheningan yang panjang sebelum semuanya terasa jelas, dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah kamu tidak menutup dirimu dari kemungkinan bahwa ada sesuatu yang bisa kamu ambil dari semua ini. Mungkin kamu menjadi lebih kuat, mungkin kamu menjadi lebih bijak dalam memilih. Mungkin kamu belajar untuk lebih menghargai dirimu sendiri. Atau mungkin kamu akhirnya belajar untuk tidak lagi menggantungkan kebahagiaanmu pada orang lain. Apapun itu, perubahan itu nyata. Dan itu lahir dari sesuatu yang dulu kamu anggap hanya sebagai luka. Di titik ini, memaafkan mulai terasa berbeda. Bukan lagi sebagai kewajiban. Bukan lagi sebagai sesuatu yang harus kamu paksa, tapi sebagai konsekuensi alami dari pemahaman yang kamu miliki. Karena ketika kamu sudah melihat gambaran yang lebih luas, kamu tidak lagi terpaku pada satu momen yang menyakitkan. Kamu melihatnya sebagai bagian kecil dari perjalanan panjangmu. Dan ketika kamu melihatnya seperti itu, genggamanmu mulai melemah. Bukan karena kamu lupa, tapi karena kamu tidak lagi membutuhkan rasa sakit itu untuk bertahan. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, kamu sudah mulai benar-benar memaafkan. Namun di tengah proses itu ada satu hal yang sering kembali mengganggu tanpa kamu sadari, yaitu keinginan untuk memastikan bahwa orang yang menyakitimu juga merasakan hal yang sama. Ada bagian kecil dalam dirimu yang berkata, dia harus tahu rasanya. Dia harus merasakan sakit yang sama seperti aku. Dan keinginan ini terasa sangat manusiawi, karena ketika kita terluka, kita ingin keadilan, kita ingin keseimbangan, kita ingin sesuatu yang terasa setimpal. Tapi disinilah jebakan yang sering membuat kita kembali terikat. Karena selama kamu masih menginginkan balasan, kamu masih terhubung dengan luka itu. Kamu masih memberi ruang bagi orang tersebut untuk mempengaruhi emosimu. Dan tanpa kamu sadari, kamu masih menaruh sebagian kendali hidupmu di tangan mereka. Stoik mengajarkan bahwa keinginan untuk membalas bukanlah tanda kekuatan, melainkan tanda bahwa kita masih dikuasai oleh emosi yang belum selesai. Karena jika kamu benar-benar bebas, kamu tidak lagi membutuhkan pembuktian. Kamu tidak lagi membutuhkan orang lain untuk merasakan apa yang kamu rasakan. Kamu hanya ingin hidupmu kembali tenang. Bayangkan ini dengan jujur. Jika suatu hari orang itu benar-benar merasakan sakit yang sama, apakah itu akan benar-benar menyembuhkanmu? Atau hanya memberi kepuasan sesaat? Karena seringkali balasan tidak pernah benar-benar menyelesaikan apapun. Ia hanya memperpanjang siklus rasa sakit. Satu orang melukai, yang lain membalas, lalu luka itu berpindah dan terus berlanjut. Dan tanpa ada yang benar-benar berhenti, lingkaran itu tidak pernah selesai. Disinilah peran kamu menjadi penting. Kamu bisa menjadi orang yang memutus rantai itu, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu cukup kuat untuk tidak melanjutkan apa yang menyakitkan. Kamu memilih untuk berhenti. Kamu memilih untuk tidak ikut dalam permainan yang sama. Dan pilihan itu adalah bentuk kebebasan yang sesungguhnya. Memang tidak mudah untuk melepaskan keinginan membalas. Kadang ia muncul tiba-tiba. Kadang ia terasa begitu kuat, terutama saat luka itu kembali diingat. Tapi setiap kali keinginan itu muncul, kamu bisa berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri. Apakah ini akan membuatku benar-benar tenang? Atau justru membuatku semakin terikat? Pertanyaan ini sederhana tapi sangat jujur. Dan ketika kamu menjawabnya dengan jernih, kamu akan mulai melihat arah yang sebenarnya kamu inginkan. Bukan kemenangan atas orang lain, tapi kedamaian dalam dirimu sendiri. Karena pada akhirnya hidup bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi tentang siapa yang bisa hidup dengan hati yang lebih ringan.
Dan ketika kamu memilih untuk tidak membalas, kamu sedang memilih sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kebebasan dari luka yang sama. Dan dari titik ini, kamu semakin dekat dengan versi dirimu yang tidak lagi dikendalikan oleh masa lalu. Pada tahap ini, kamu mungkin mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Bukan perubahan yang besar atau dramatis, tapi perubahan kecil yang terasa nyata. Seperti ada ruang yang sebelumnya penuh, kini mulai sedikit kosong. Seperti ada beban yang dulu selalu kamu bawa, kini perlahan menjadi lebih ringan. Dan mungkin, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu bisa mengingat masa lalu itu tanpa merasa sepenuhnya tenggelam di dalamnya. Ini adalah tanda bahwa proses itu sedang berjalan, bahwa apa yang kamu lakukan selama ini tidak sia-sia. Namun penting untuk kamu pahami bahwa memaafkan bukanlah garis akhir. Ia bukan titik di mana semuanya tiba-tiba selesai dan kamu tidak pernah merasakan apa-apa lagi. Memaafkan adalah proses yang hidup. Ia bergerak, ia berubah, dan kadang ia perlu diulang. Ada hari di mana kamu merasa sudah benar-benar tenang, tapi ada juga hari di mana kenangan itu kembali datang tanpa diundang, membawa emosi lama yang sempat kamu kira sudah hilang. Dan di momen seperti itu, kamu mungkin merasa kecewa pada dirimu sendiri. Seolah-olah semua usaha yang kamu lakukan selama ini hilang begitu saja. Tapi sebenarnya tidak. Apa yang kamu rasakan itu bukan tanda bahwa kamu gagal. Itu tanda bahwa kamu manusia. Bahwa ingatan dan emosi tidak selalu bergerak sesuai keinginan kita. Yang berbeda sekarang adalah, kamu tidak lagi tenggelam seperti dulu. Kamu mungkin masih merasakan, tapi kamu tidak lagi kehilangan kendali. Kamu mungkin masih teringat, tapi kamu tidak lagi larut tanpa arah. Dan itu adalah kemajuan yang sangat besar. Stoik mengajarkan bahwa ketenangan bukan berarti tidak ada gangguan, tapi kemampuan untuk tetap stabil di tengah gangguan itu. Dan itulah yang sedang kamu bangun saat ini. Setiap kali kenangan itu datang, kamu punya kesempatan untuk merespons dengan cara yang baru. Bukan dengan kemarahan yang sama, bukan dengan kesedihan yang sama, tapi dengan kesadaran yang lebih tenang. Kamu bisa berkata dalam hati, "Aku sudah melewati ini. Aku tidak harus kembali ke tempat itu lagi." Kalimat ini mungkin sederhana, tapi ketika kamu mengucapkannya dengan kesadaran penuh, ia menjadi sangat kuat. Karena kamu sedang mengingatkan dirimu bahwa kamu sudah bergerak maju, bahwa kamu tidak lagi berada di titik yang sama. Dan setiap kali kamu melakukan ini, kamu memperkuat dirimu. Kamu memperkuat jarak antara dirimu yang sekarang dan dirimu yang dulu. Perlahan kenangan itu akan kehilangan kekuatannya. Bukan karena ia hilang, tapi karena ia tidak lagi mampu menguasaimu seperti sebelumnya. Dan disitulah kamu akan benar-benar merasakan arti dari memaafkan. Bukan sebagai konsep, bukan sebagai teori, tapi sebagai pengalaman nyata dalam hidupmu. Pengalaman di mana kamu bisa melihat masa lalu tanpa harus kembali terluka olehnya. Dan itu adalah bentuk kebebasan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun selain dirimu sendiri. Semakin kamu berjalan dalam proses ini, semakin kamu akan memahami satu kenyataan yang mungkin dulu sulit kamu terima. Bahwa tidak semua cerita dalam hidupmu akan memiliki penutup yang rapi. Tidak semua hubungan berakhir dengan penjelasan. Tidak semua luka disertai dengan kata maaf. Dan tidak semua pertanyaan mendapatkan jawaban. Awalnya, ini terasa tidak adil. Kamu mungkin merasa ada bagian dari hidupmu yang menggantung, seperti buku yang tiba-tiba berhenti di tengah cerita, tanpa akhir yang jelas, tanpa kepastian yang menenangkan. Dan bagian dari dirimu terus mencoba mencari jawaban itu. Terus bertanya, kenapa ini terjadi? Apa yang sebenarnya salah? Apakah semuanya bisa berbeda? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar, karena manusia selalu ingin memahami, selalu ingin menutup cerita dengan makna yang jelas. Tapi ada titik di mana kamu harus jujur pada dirimu sendiri, bahwa tidak semua hal bisa kamu pahami sepenuhnya. Dan semakin kamu memaksakan diri untuk menemukan jawaban, semakin kamu akan lelah. Stoik mengajarkan bahwa kebijaksanaan bukan tentang mengetahui semua hal, tapi tentang menerima bahwa ada hal yang memang tidak bisa kita ketahui. Dan justru disitulah ketenangan itu muncul. Bukan ketika semua pertanyaan terjawab, tapi ketika kamu berhenti menuntut jawaban. Ini bukan berarti kamu menyerah. Ini berarti kamu memilih untuk tidak lagi menggantungkan kedamaianmu pada sesuatu yang tidak pasti. Kamu mulai berkata, "Aku mungkin tidak akan pernah tahu semuanya, tapi aku tetap bisa melanjutkan hidupku."
Kalimat ini sederhana tapi penuh kekuatan. Karena selama ini mungkin kamu menahan dirimu sendiri, menunggu penjelasan, menunggu kejelasan, menunggu sesuatu yang akhirnya membuatmu merasa selesai. Padahal penutup itu tidak selalu datang dari luar. Kadang kamu harus menciptakannya sendiri, bukan dengan memaksakan jawaban, tapi dengan menerima bahwa cerita itu memang berakhir seperti itu, tanpa tambahan, tanpa revisi, tanpa kesempatan kedua. Dan saat kamu menerima itu, ada sesuatu yang berubah dalam dirimu. Kamu tidak lagi merasa terjebak di masa lalu. Kamu tidak lagi merasa harus kembali ke sana untuk mencari sesuatu. Kamu mulai berdiri di tempatmu sekarang dengan lebih utuh, dengan lebih sadar, dengan lebih siap untuk melangkah ke depan. Memang tidak semua bagian terasa nyaman. Ada rasa kosong yang mungkin muncul, ada rasa kehilangan yang sulit dijelaskan. Tapi itu adalah bagian dari melepaskan. Dan setiap kali kamu membiarkan dirimu menerima apa adanya, kamu sedang memperkuat dirimu. Kamu sedang belajar untuk hidup tanpa harus memiliki semua jawaban. Dan itu adalah bentuk kedewasaan yang tidak semua orang capai. Karena tidak semua orang berani menghadapi ketidakpastian dengan tenang. Namun kamu perlahan mulai bisa. Dan dari situlah kedamaian itu tumbuh. Pada akhirnya, kamu akan sampai di sebuah titik yang mungkin dulu terasa jauh. Titik di mana kamu tidak lagi ingin kembali ke masa lalu, bukan karena kamu lupa, tapi karena kamu sudah tidak membutuhkan apapun dari sana. Kamu tidak lagi mencari penjelasan, tidak lagi menunggu permintaan maaf, tidak lagi berharap semuanya bisa berbeda. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu sudah selesai. Selesai bukan berarti semuanya sempurna. Selesai berarti kamu tidak lagi terikat. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Dulu, mungkin setiap kali kamu mengingat ada emosi yang langsung muncul. Marah, sedih, kecewa, atau bahkan campuran semuanya. Tapi sekarang, ketika kenangan itu datang, ia terasa lebih tenang. Seperti melihat cerita lama yang pernah kamu jalani. Bukan lagi sesuatu yang harus kamu rasakan ulang dengan intensitas yang sama. Dan disitulah kamu menyadari bahwa kamu sudah berubah. Bukan menjadi orang yang dingin. Bukan menjadi orang yang tidak peduli. Tapi menjadi seseorang yang lebih stabil, lebih mengenal dirinya sendiri, lebih tahu mana yang perlu dipegang dan mana yang harus dilepaskan. Stoik mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terlihat dari seberapa keras kamu bertahan, tapi dari seberapa bijak kamu melepaskan. Karena bertahan itu mudah ketika kamu didorong oleh emosi, tapi melepaskan membutuhkan kesadaran, membutuhkan keberanian untuk tidak lagi menggenggam sesuatu yang sebenarnya sudah selesai. Dan kamu sekarang sudah sampai di titik itu. Kamu mungkin tidak menyadarinya sepenuhnya, karena perubahan ini tidak selalu terasa dramatis. Ia terjadi perlahan, dalam cara kamu berpikir, dalam cara kamu merespons, dalam cara kamu memandang hidup. Kamu tidak lagi mudah goyah oleh hal yang dulu menghancurkanmu. Kamu tidak lagi membutuhkan validasi dari orang yang sama. Kamu tidak lagi mencari nilai dirimu dari apa yang pernah terjadi. Dan itu adalah tanda bahwa kamu sudah kembali ke dirimu sendiri. Versi dirimu yang tidak lagi dikendalikan oleh luka. Versi dirimu yang tidak lagi bergantung pada masa lalu. Versi dirimu yang lebih utuh, lebih tenang, lebih kuat dengan cara yang tidak berisik. Di titik ini, memaafkan bukan lagi sesuatu yang kamu pikirkan setiap hari. Ia sudah menjadi bagian dari dirimu. Menjadi cara kamu melihat dunia. Menjadi cara kamu melangkah ke depan tanpa membawa beban yang sama. Dan yang paling penting, kamu akhirnya mengerti bahwa semua ini bukan tentang mereka. Bukan tentang siapa yang salah. Bukan tentang siapa yang harus berubah. Tapi tentang kamu yang memilih untuk hidup dengan hati yang lebih ringan. Dan itu adalah kemenangan yang tidak terlihat oleh banyak orang. Tapi sangat kamu rasakan di dalam dirimu sendiri. Dan pada akhirnya dari semua yang sudah kamu lewati, dari semua luka yang pernah kamu rasakan, dari semua pertanyaan yang mungkin tidak pernah terjawab, kamu sampai pada satu pemahaman yang sederhana, tapi dalam, bahwa hidup tidak selalu tentang mendapatkan keadilan, tidak selalu tentang mendapatkan penjelasan, dan tidak selalu tentang mendapatkan penutup yang sempurna. Tapi hidup seringkali tentang bagaimana kamu memilih untuk tetap melanjutkan, meskipun semuanya tidak lengkap. Memaafkan, dalam perjalanan ini, bukan lagi sesuatu yang terasa berat seperti di awal. Ia tidak lagi terasa seperti keputusan besar yang menakutkan. Ia menjadi sesuatu yang tenang,
Sesuatu yang lahir dari kesadaran bahwa kamu tidak ingin terus membawa beban yang sama, bahwa kamu tidak ingin terus menghidupkan luka yang seharusnya sudah selesai, dan bahwa kamu berhak untuk merasa damai tanpa harus menunggu siapapun. Di titik ini kamu tidak lagi memaafkan karena mereka pantas. Kamu memaafkan karena kamu memilih untuk bebas. Kamu memilih untuk tidak lagi terikat pada masa lalu. Kamu memilih untuk hidup dengan ruang yang lebih luas di dalam hatimu. Ruang yang tidak dipenuhi oleh kemarahan. Ruang yang tidak lagi dikunci oleh kekecewaan. Tapi ruang yang bisa kamu isi dengan hal-hal yang lebih berarti. Dengan ketenangan, dengan kejelasan, dan dengan arah yang baru dalam hidupmu. Mungkin perjalananmu belum sepenuhnya selesai. Mungkin masih ada hari-hari di mana kamu kembali merasa berat. Itu tidak apa-apa. Karena menjadi kuat bukan berarti kamu tidak pernah goyah. Menjadi kuat berarti kamu tahu bagaimana kembali berdiri tanpa harus membawa beban yang sama lagi. Dan hari ini kamu sudah melangkah sejauh ini. Kamu sudah mulai memahami. Kamu sudah mulai melepaskan. Dan itu adalah sesuatu yang tidak semua orang mampu lakukan. Maka izinkan dirimu mengakui itu. Bukan dengan kesombongan, tapi dengan ketenangan. Bahwa kamu sedang bertumbuh. Bahwa kamu sedang menjadi versi dirimu yang lebih baik. Dan jika ada satu hal yang bisa kamu bawa dari semua ini, ingatlah ini baik-baik. Bahwa memaafkan lebih baik dari dimaafkan. Karena bukan karena kamu lebih benar, tapi karena kamu memilih untuk lebih damai. Karena kamu tidak menunggu orang lain berubah untuk bisa tenang. Kamu yang berubah, dan dari situlah ketenangan itu datang. Jika apa yang kamu dengar hari ini terasa dekat dengan hatimu, mungkin ada seseorang di luar sana yang juga sedang membawa beban yang sama. Seseorang yang juga sedang berjuang diam-diam. Bagikan ini kepada mereka, bukan untuk menggurui, tapi untuk menemani. Dan jika kamu ingin terus berjalan dalam perjalanan ini, tetaplah di sini. Karena kita tidak sedang belajar menjadi sempurna. Kita sedang belajar menjadi lebih tenang, satu langkah kecil setiap harinya.